sahabat Pramita, selamat siang. Apa kabar? Semoga kesehatan selalu menyertai sahabat Pramita beserta keluarga dimanapun berada. Senang sekali pada siang hari ini berjumpa lagi kita pada Healthy Talk Pramita bersama dengan saya, Dr. Lady Kountul, dokter pelayanan medis Laboratorium Klinik Pramita cabang Manado. Dan saya akan menemani sahabat Pramita kurang lebih selama 1 jam ke depan. Jangan lupa saksikan terus Healthy Talk ini karena nanti akan ada hadiah bagi 3 sahabat Pramita yang terpilih berupa voucher pemeriksaan senilai Rp250.000 bagi masing-masing sahabat Pramita yang terpilih yang bisa sahabat Pramita gunakan di seluruh cabang laboratorium klinik Pramita. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, pertanyaan, dan jangan lupa untuk men-share IG Live ini kepada keluarga, sahabat, maupun kerabat sahabat Pramita. Baiklah, tidak menunggu berlama lagi. Siang hari ini kita seperti tema ya, sahabat Pramita akan membahas osteoartritis, yaitu penyakit sendi yang sering disepelekan. Saat ini kita sudah menghadirkan dokter spesialis yang ahli di bidangnya, yang berkompeten, yaitu Dokter Andri Santolengkong, MKes, spesialis ortopedi dan traumatologi, ahli ilmu faal olahraga klinis, yang merupakan dokter spesialis yang berpendidikan kedokteran di Universitas Samratulangi dan beliau menyelesaikan pendidikan spesialisnya di Universitas Hasanuddin pada tahun 2009 hingga tahun 2015. Dokter Andre juga memiliki sertifikasi internasional dalam berbagai bidang ortopedi. Baiklah, kita sapa dengan hormat. Selamat siang, Dokter Andre. Selamat siang, Dokter Lady. Terima kasih. Ya, apa kabar dokter? Sehat, dokter? Sehat dan luar biasa. Senang bisa bergabung dengan Pramita. Iya, senang sekali ya. Jadi sahabat Pramita jangan lupa menyaksikan IG Live ini karena di sini kita akan membahas, kita akan mengupas secara tuntas apa saja sih gejala-gejala yang bisa mengarah ke arah penyakit osteoartritis atau penyakit OA. Kemudian apa saja langkah-langkah yang bisa kita untuk lakukan untuk mencegah atau menangani penyakit ini, kemudian faktor risiko apa saja yang bisa kita waspadai terkait penyakit OA ini ya. Nanti akan dipaparkan secara jelas ya oleh Dokter Andre. Baik Dokter Andre, dipersilakan Dokter. Halo, selamat siang, sahabat Pramita. Senang bisa bergabung bersama saya, Dokter Andre Lengkong, spesialis ortopedi. Jadi, kesempatan siang ini saya akan membahas mengenai osteoartritis. Tentunya nanti sebentar ada sesi tanya jawab. Ini saya paparkan secara mendasar dulu ya sehingga teman-teman semua bisa mengerti sedikit mengenai osteoartritis. Jadi apa sih osteoartritis itu? Jadi satu yang teman-teman perlu pahami bahwa osteoartritis ini adalah penyakit yang menyerang tulang rawan ya. Jadi dalam istilah awamnya kita sering mengedukasi ke pasien bahwa ini adalah suatu pengapuran sendi ya itu ya. Pengapuran sendi ini bisa kena di mana saja, Dok. Nah, jadi biasanya pasien tanya seperti itu. Jadi untuk osteoartritis ini banyak ya. Jadi bukan cuma kena di lutut saja. Jadi prevalensinya penyakit ini memang paling banyak 80% mengena kepada lutut ya. Jadi paling banyak kita temukan sehari-hari itu biasanya pasien keluhannya nyeri pada lutut, bisa nyeri pada panggul, bisa nyeri pada ankle, pergelangan kaki, bisa juga nyeri pada pergelangan tangan, ya, dan tentunya sampai di sendi-sendi pergelangan tangan. Semua tubuh yang mempunyai sendi itu bisa terkena osteoartritis. Nah, yang perlu sahabat Pramita sekalian pahami bahwa osteoartritis ini ada dua bentuk. Jadi dalam bentuk primer dan bentuk sekunder ya. Bentuk primer itu biasanya karena usia. Jadi penyakit ini adalah faktor degeneratif, faktor penuaan sendi terjadi pelan-pelan, tulang rawannya lecet ya, ibaratnya kalau sehari-hari itu ban mobil jadi dipakai terus bergesekan dengan aspal sehingga tulang rawannya menipis, jadi ada di usia tertentu kita semua akan mengalami osteoartritis. Nah, sedangkan yang bentuk kedua yaitu adalah osteoartritis
sekunder itu biasanya osteoartritis yang bisa timbul oleh karena ada penyebab penyakit yang lain. Jadi misalnya ada teman-teman mungkin pernah cedera lutut sebelumnya tidak ditangani dengan baik, dibiarkan sehingga memicu lebih cepat terjadinya osteoartritis ya. Kemudian bisa juga dari faktor obesitas ya yang paling sering, jadi faktor mekanik berat badan sehingga penggunaan dari tulang rawan ini lebih cepat mengalami keausan. Dan juga ada lagi faktor metabolik sendiri ya. Jadi biasanya ada penyakit kronis, misalnya diabetes, itu akan mempercepat degradasi kerusakan proses penipisan dari tulang rawan itu sendiri. Ya. Oke, jadi kemudian kadang-kadang masyarakat juga, teman-teman juga melihat suatu osteoartritis ini disamakan dengan asam urat. Nah, ini yang konsep yang harus diluruskan ya. Jadi kadang-kadang beberapa pasien, "Oh, Dok, saya datang asam urat saya kambuh, Dok." Ya, nah, setelah diperiksa, oh ternyata bukan asam urat. Jadi teman-teman harus bisa bedakan ya. Jadi nyeri di lutut itu ada berbagai macam penyakit ya. Yang paling sering itu adalah satu osteoartritis ya. Asam urat juga dia bisa menyerang sendi. Itu adalah dua penyakit yang berbeda, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah penyakit autoimun, ya, rheumatoid arthritis. Ya, jadi itu kita harus bedakan dulu. Jadi itu bukan penyakit yang sama. Nah, untuk mengenali gejalanya itu seperti apa sih? Jadi biasanya eh, teman-teman itu akan merasakan nyeri pada lututnya. Biasanya nyeri pagi hari, baru bangun, baru akan menapak kaki, nah biasanya itu nyeri dan dia kaku ya. Kakunya itu kalau osteoartritis atau istilahnya awamnya pengapuran ini bisa sekitar 5 sampai 10 menit ya. Berbeda dengan Hmm. eh, penyakit rematik di mana penyakit rematik ini biasanya lebih lama kakunya. Nah, kemudian kalau ditekan lututnya itu bisa ada nyeri ya. Jadi nyeri lutut itu bisa ada di samping dalam dari lutut atau bisa di samping luar atau kadang-kadang teman-teman rasakan memang di kneecapnya ya atau di tempurungnya, tulang tempurungnya ya istilahnya ya. Nah, kemudian ada beberapa kasus juga dapat terasa panas pada lututnya. Jadi kalau bangun pagi atau ketika mulai jalan, lututnya mulai terasa hangat ya. Misalnya kalau diraba, oh panas dan terasa nyeri ketika naik turun tangga. Nah, itu gejala khas dari pengapuran itu sendiri. Kalau asam urat ya tentunya teman-teman harus tahu bahwa memang harus ada riwayat asam urat sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian ya apa sih yang berisiko? Nah, ini biasanya perlu pengetahuan secara umum ya. Jadi usia tentu ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa semua kita akan mengalami penuaan ya. Jadi osteoartritis primer ini adalah penyakit degenerasi sendi ya. Jadi semua orang akan mengalami penuaan, sel-sel akan menurun fungsinya sehingga terjadi kerusakan pada sendi ya. Jadi usia biasanya di atas 50 tahun faktor predisposisi berat untuk terjadinya osteoartritis, kemudian obesitas, berat badan, ya teman-teman harus tahu berat badan yang ideal itu seperti apa. Jadi biasanya kalau kami menganjurkan dari tinggi teman-teman, misalnya 170 dikurangi 100, nah nanti dapat 70 kilo berat badan ideal dan dikurangi 10%-nya lagi. Jadi biasanya kalau orang tinggi 170 cm, berat badan idealnya itu adalah 63 kilogram ya. Jadi untuk osteoartritis ini faktor risiko obesitas itu sangat berpengaruh ya. Kemudian riwayat trauma sebelumnya, kemudian bentuk kaki ya dari bentuk kelainan mungkin ada beberapa orang yang dari sejak lahir memang ada kecenderungan untuk ke arah kaki O atau kaki X. Nah, itu memang predileksi untuk timbulnya penyakit osteoartritis itu jauh lebih besar kepada penderita yang seperti itu. Dan kemudian yang lagi hype sekarang juga ya, teman-teman harus waspadai juga olahraga ya. Olahraga yang terlalu high impact dan tidak dibarengi dengan kekuatan otot teman-teman itu memang berisiko untuk meningkatkan osteoartritis pada sendi ya. Sudah ada beberapa penelitian yang mengatakan demikian. Jadi memang kenali olahraga high impact itu apa ya. Salah satunya tentunya yang banyak melompat-melompat atau olahraga lari ya. Nah, itu juga termasuk olahraga yang high impact.
Tapi jangan disamaratakan ya. Tidak semua olahraga lari itu eh, mempunyai efek yang buruk terhadap lutut. Itu kembali lagi yang saya bilang tadi. Jadi kepada kondisi otot-otot teman-teman yang sudah optimal, yang sudah terbiasa latihan, itu justru semakin baik untuk lutut ya. Jadi ada batasannya. Istilahnya kita berolahraga dengan mengetahui kemampuan kita sendiri gitu. Nah, untuk mengenali apakah saya sudah terkena osteoartritis atau tidak sih ini dok. Nah, itu. Jadi Ya, mungkin kita melakukan tentunya pemeriksaan lab ya. Biasanya kan pasien datang curiganya selalu kebanyakan pola pikirnya, oh dok saya asam urat seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi ternyata setelah diperiksa bukan. Nah, itu teman-teman harus tahu. Jadi sahabat Pramita itu pemeriksaan-pemeriksaan yang biasanya dokter anjurkan ya, biasanya itu ronsen ya. Jadi dari dalam mendiagnosis suatu osteoartritis itu sebenarnya kita hanya membutuhkan ronsen saja. Ya, tapi kalau kita ada kecurigaan misalnya ke arah kemungkinan autoimun atau ke arah penyakit asam urat, nah itu nanti dokter akan meminta pemeriksaan-pemeriksaan lab yang berhubungan dengan kadar asam urat atau penanda infeksi lutut ya atau bahkan rheumatoid faktornya. Demikian. Jadi kemudian untuk penanganan lainnya ya tentunya setelah kita dapat mendiagnostik tentunya teman-teman bertanya kan dok kira-kira bagaimana ya untuk mengurangi atau bahkan bisa nggak sembuh ya penyakit osteoartritis ini. Nah, itu. Jadi sekali terdiagnosis osteoartritis itu tidak akan bisa sembuh ya. Jadi osteoartritis ini sampai saat ini belum ada terapi yang dapat 100% menyembuhkan ya. Tidak ada obat yang 100% bisa menyembuhkan sakit ini. Jadi kalau ada klaim yang mengatakan oh ini bisa sembuh, nah itu perlu dipertanyakan lagi ya. Jadi teman-teman harus lebih bijaksana dalam memilih terapi. Nah, untuk terapi-terapinya sendiri memang tidak terfokus hanya kepada pengobatan ya. Jadi yang paling penting adalah kita mengedukasi ya. Teman-teman harus tahu misalnya eh, aktivitas-aktivitas apa yang memperburuk penyakit ini ya. Misalnya naik turun tangga berlebihan, yaitu osteoartritis yang dikatakan naik turun tangga itu meningkatkan fungsi lutut itu 3 kali lipat daripada yang biasanya ya. Jadi perlu diketahui aktivitas-aktivitas mana yang perlu dikurangi ya frekuensinya ya. Kemudian duduk bersila juga ya, yang kebiasaan punya duduk bersila itu juga kadang-kadang dapat mengakibatkan efek terjadinya gesekan pada lutut yang lebih tinggi ya. Kemudian dari penurunan berat badan ya, itu yang sangat penting sekali yang teman-teman mungkin bisa usahakan ya sebelum melakukan pengobatan yang lebih maju ya biasanya kita melakukan edukasi mengenai penurunan berat badan. Nah, di sini memang butuh peran ahli gizi juga bukan cuma seorang dokter ortopedi gitu. Nah, kemudian apa sih yang bisa dilakukan di rumah? Nah, itu teman-teman bisa lakukan eh, peregangan ya, peregangan otot ya. Jadi tujuannya lutut ini supaya dia stabil, kita harus menguatkan otot kuat kita, kuat femur ya. Jadi di otot paha teman-teman bagian depan itu, nah itulah otot yang menjaga kestabilitasan lutut kita. Jadi ketika otot kita itu tidak kuat, kita akan mudah mengalami gesekan pada sendi sehingga gampang terjadi osteoartritis ya. Makanya eh, kita juga menganjurkan gym ya untuk pasien-pasien yang untuk pencegahan maupun yang sudah terjadi osteoartritis ringan di grade 1 maupun di grade 2 itu ketika kita nilai di ronsen itu kita dapat menganjurkan untuk gym ya artinya latihan terukur bukan latihan untuk mengejar performa ya. Jadi ketika Anda melakukan gym, melakukan latihan otot-otot kuat paha depan, nah itu pasti nyerinya akan membaik dan fungsinya akan lebih membaik ya. Nah, ketika terapi lain sudah tidak mempan, ya dengan itulah kita akan menganjurkan berupa penyuntikan, ya banyak pilihannya dan mungkin sampai pada terapi operasi.
Ya, demikian kira-kira pemaparan singkat dari saya seperti itu. Saya Baik. kembalikan ke Dokter Lady. Terima Wah, kasih. baik dokter, luar biasa sekali ya. Jadi Sobat Pramita, tadi kita sudah mendengarkan kurang lebih gambaran ya mengenai penyakit osteoartritis ini atau namanya penyakit OA. Nah, jadi Sobat Pramita, penyakit OA ini seperti kata dokter tadi karena memang tidak bisa disembuhkan ya. Jadi bagaimana kita mencegah itu penyakit itu jangan sampai kita nanti terkena penyakit OA. Jadi sedari muda bagaimana kita menjaga berat badan, seperti tadi disampaikan dokter, bagaimana berat badan ideal. Berat badan ideal itu kita boleh hitung sendiri di rumah. Jadi kalau sahabat Pramita sudah merasa nih, aduh berat badan saya sudah berlebihan, sebaiknya sedari dini kita kenali kan ini merupakan salah satu faktor risiko. Jadi kita sudah harus merubah pola hidup ya, kita diet, melakukan olahraga, kemudian kita melakukan pola hidup sehat agar kita bisa terhindar dari penyakit ini. Nah dokter, saya mau tanya nih dok, eh, ini penyakit osteoartritis merupakan penyakit genetik atau tidak ya dokter? Ya, pertanyaan bagus Dokter Lady. Jadi memang osteoartritis ini di beberapa studi menemukan ada relasi dengan genetik, tapi sebenarnya dengan studi-studi yang terakhir ini mengatakan bahwa memang osteoartritis ini tidak ada hubungannya dengan genetik, ya, gitu. Oh Jadi, baik dokter, ya, berarti eh, kurang lebih ya dokter, berarti orang tua juga tidak ada faktor keturunan, tidak bisa memungkinkan juga untuk, jadi kembali lagi ke pola hidup ya dokter ya, jadi ya, sedari muda, karena memang istilahnya dokter penyakit ini agak sulit juga ya dokter untuk kita hindari ketika sudah di menginjak usia 50-an ke atas tadi seperti kata dokter. Jadi di mana penyakit ini yang memang merupakan penyakit degeneratif sahabat Kamita. Jadi berkembangnya itu perlahan-lahan. Nah, jadi penyakit ini tidak juga menutup kemungkinan terkena di usia muda, Sobat Pramita. Jadi dokter, bagaimana untuk usia muda nih dok? Sebaiknya tips-tips yang harus dilakukan para milenial dokter atau Gen Z nih dok. Yang zaman sekarang kan, Sobat Pramita malas gerak nih, paling sering online. Zaman sekarang sudah canggih kan, pesan makan, pesan kendaraan, tinggal klik di handphone. Olahraga kurang, aktivitas kurang, kemudian makanan juga. Nah, pada akhirnya kita banyak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kurang sehat untuk tubuh yang menyebabkan obesitas. Salah satu juga faktor risiko utama yang bisa menyebabkan berat badan berlebih yang menjadi faktor risiko juga untuk obesitas. Untuk pekerja misalnya dokter atau mungkin ada jenis-jenis pekerjaan dokter yang bisa mengarah ke arah penyakit ini nantinya dokter. Seperti apa dok? oke. Jadi sobat-sobat, sahabat Pramita perlu mengetahui bahwa memang ini kan kumpulan dari lifestyle kita ya. Jadi ketika kita pola makan kita, pola gerak, aktivitas sehari-hari kita, apa yang kita lakukan, nah itu yang akan mengakumulasi terjadinya penyakit di usia-usia 40-an atau 50-an ya. Nah, itu pertama memang perlu diluruskan itu adalah pola makan kita ya. Jadi memang saat ini processing food itu begitu banyak dan kita perlu tahu mana-mana apa-apa yang kita makan itu yang bahan isinya itu processing food. Nah, pertama itu dulu dari sobat-sobat teman-teman harus tahu dulu mengenai nutrisi sedikit ya. Jadi agar kiranya apa yang kita makan itu yang masuk ke dalam badan kita itu tidak merusak ya. Jadi semakin netral makanan yang kita makan itu akan semakin baik untuk tubuh kita. Jadi biasakan sebelum makan Anda membaca labelnya itu isinya kira-kira apa. Tapi ya semua makanan yang dijual secara fast food dan dijual bebas itu rata-rata mempunyai bahan-bahan kimia. Jadi bahan-bahan kimia ini yang akan terakumulasi dalam tubuh kita dan mengakibatkan degeneratif dari persendian kita bisa terjadi lebih cepat. Nah, itu salah satu. Dan kedua tentunya pekerjaan kita ya. Mungkin dari beberapa kita m- mempunyai pekerjaan yang sering naik turun tangga ya itu idealnya memang bisa dilakukan tapi dalam batasan tertentu pada frekuensi yang berlebihan itu memang lebih cepat akan mengakibatkan degenerasi dan degradasi daripada tulang rawan itu sendiri. Jadi memang Hmm. kalau teman-teman Gen Z mempunyai pekerjaan yang memang mengharuskan untuk pekerjaan lapangan, harus
banyak aktivitas, memang anjurannya dari kami adalah gym, yaitu memperkuat otot-otot di tubuh kita. Jadi memang kalau kita mager dan kita melakukan aktivitas seperti itu potensi memang cedera tinggi. Ya, jadi memang untuk mengatasi nyeri-nyeri di persendian itu kita harus melakukan angkat beban yang terukur. Kira-kira seperti itu, Dokter Leli. Baik, dokter. Jadi bagus sekali ya, sahabat Pramita. Ini ada ilmu nih untuk kita menguatkan tulang kita, otot kita. Jadi gym nih, sahabat Pramita, olahraga angkat beban atau weightlifting. Nah, jadi dari muda kita ini sebagai investasi atau aset kita ke depan. Karena sahabat Pramita nggak mau kan nanti di saat tua nanti harus pakai tongkat atau jalannya susah, naik turun tangga susah. Nah, jadi sedari muda kita bagaimana kita menguatkan otot tulang kita dengan cara kita olahraga, salah satunya itu yang paling bagus itu gym ya, angkat beban. Karena zaman sekarang ya dokter banyak olahraga-olahraga yang FOMO istilahnya seperti itu. Jadi ada tenis, paddle dan lain sebagainya yang bagus juga mungkin, tetapi yang paling disarankan juga untuk sahabat Pramita yang memang ingin mencegah terjadinya kelemahan pada tulang dan otot, sebaiknya dilakukan angkat beban rutin ya. Jadi dari muda kebiasaan ini kita pupuk dari kita masih muda, sahabat Pramita. Untuk yang usia lanjut juga tidak masalah. Jadi ada olahraga-olahraga, ada instruktur untuk yang sudah lanjut usia, di mana itu ada eh, tips-tips dan teknik untuk yang sudah lanjut usia bisa untuk melakukan olahraga angkat beban ringan ataupun olahraga-olahraga yang cocok ya. Nah, dokter ini olahraga untuk penderita yang sudah terkena osteoartritis, dokter. Jadi yang cocoknya olahraga seperti apa nih, dok? Apakah misalnya berenang, dokter, atau apalagi dokter mungkin? Ya, oke. Jadi Dokter Lady, kalau misalnya memang sudah terkena osteoartritis, jadi memang kita tidak menganjurkan lagi olahraga yang high impact. Ya, jadi olahraga high impact itu seperti berlari, melompat, badminton, ya. Jadi prioritas untuk olahraga yang sudah pasien terkena osteoartritis itu adalah seperti bersepeda dan kegiatan berenang, ya, dengan artinya meminimalisir impact ke lutut ketika eh, Ya. berolahraga, ya, kira-kira seperti itu. Oh baik, nah jadi Sobat Pramita sudah tahu nih ya, kalau mungkin ada orang tua di rumah, istri, suami yang sudah menderita penyakit osteoartritis ini, ya itu tips-tips dari dokter mungkin boleh melakukan olahraga ringan. Jadi istilahnya tidak juga tidak harus berolahraga ya, karena alasan oh saya sudah kena OA ini masih boleh dengan olahraga yang cocok dan disarankan. Nah dokter, ini kalau ada pasien nih dok yang misalnya datang pemeriksaan terus bilang kakinya atau sendinya ada bunyi-bunyi krek nih dok. Apakah itu memang sudah OA dokter? Ya. Nah, jadi bunyi krek itu tidak selalu berbahaya. Jadi sahabat Pramita harus tahu. Jadi bunyi krek ini biasanya di beberapa orang, bahkan orang muda pun sudah mulai bunyi-bunyi krek. Nah, bunyi krek ini dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor. Jadi dalam teorinya di sendi kita itu ada pembungkusnya dan kadang-kadang pembungkusnya itu namanya kapsul sendi itu memang bisa bunyi Oh, secara spontan. Nah, tapi ada oh, pada penderita lainnya beberapa ada yang lebih frekuensinya lebih sering bunyinya, ya. Jadi itu bunyi bisa disebabkan juga dari gesekan tulang rawan, ya. Artinya ketika sudah mulai memasuki usia lansia, tulangnya mulai terjadi degenerasi, penurunan fungsi sehingga terbentuk kalau di ronsen tuh ada yang runcing-runcing. Nah, itu gesekan itu oh. yang mengakibatkan bunyi-bunyi kerak. Tapi ada penderita yang nyeri, ada yang tidak. Kalau tidak nyeri tentunya tidak bahaya. Yang harus diobati adalah ketika bunyi kerak itu menjadi bengkak ataupun nyeri. Oh, baik dokter. Nah, jadi sahabat Kamita belum tentu ya harus diperiksakan. Makanya kalau sudah ada gangguan gejala atau bunyi-bunyi krek di bagian tubuh sendi itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan di laboratorium ya. Tadi seperti dokter sudah sampaikan, pemeriksaan salah satunya adalah foto ronsen. Jadi kita melihat hasil dari foto. Jika memang terdiagnosa osteoartritis ya tentu saja harus dilakukan konsultasi kepada dokter spesialis. Nah, jadi tidak disarankan juga ya dokter yang
suka bunyi-bunyikan sendiri ya dok, apalagi di bagian sendi-sendi tangan dok, atau di leher. Itu bagaimana dok? Ada yang suka pergi ke mungkin terapi-terapi alternatif dokter yang suka membunyi-bunyikan tulang dok. Bagaimana dok? Karena lagi hits kan sekarang di media sosial. Mereka melihat tempat-tempat yang suka bikin ini katanya, bikin lebih relaksasi otot katanya dokter. Jadi suka dibunyikan bagian sendi, tulang, di bagian leher dokter. Nah itu bagaimana dokter? Ya, nah ini sebenarnya harus perlu diluruskan juga ya, ada beberapa miskonsepsi. Ada beberapa kiropraktor itu memang ada ilmunya ya. Jadi kalau kita membunyikan sendiri memang itu tidak dianjurkan ya, karena kalau kita membunyikan sendiri dan terlalu sering itu dapat membuat sendi-sendi kita mengalami kerusakan lebih cepat ya. Jadi kita tidak menganjurkan untuk teman-teman selalu mempunyai kebiasaan untuk membunyikan sendi agar supaya lebih rileks dan sebagainya. Sebenarnya hal itu tidak bisa dilakukan. Nah, eh, mengenai kiropraktor dan lain-lain ya, yang terapi-terapi di luar sana memang itu bukti-bukti klinisnya itu belum secara jelas ya. Kalau saya lihat ya, mungkin fisioterapi itu masih lebih memiliki bukti klinis yang lebih evidence base-nya lebih bagus untuk saudara eh, pilih ya. Kalau misalnya Anda ada juga beberapa testimoni-testimoni memang dari yang membunyikan sendi dan berhasil. Ya, mungkin itu sebagian saja ya. Cuma ada beberapa juga kasus-kasus berbahaya yang terjadi membunyikan leher ya, sampai sehingga pasiennya malah arrest atau menjadi situasi yang berbahaya ya. Jadi memang itu tulang belakang itu sangat berbahaya ya, tidak bisa sembarang untuk dilakukan kretek-kretek lah istilahnya untuk di tulang belakang, apalagi di tulang leher. Nah itu sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan henti pernapasan jika terjadi kesalahan di bagian itu. Jadi kalau dari sudut pandang saya sendiri, saya tidak terlalu merekomendasikan ya sahabat-sahabat Pramita untuk melakukan terapi-terapi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, Sobat Pramita sudah tahu nih, tidak disarankan. Jadi memang sebaiknya ketika Sobat Pramita sudah terdiagnosa osteoartritis, lakukan konsultasi dan penanganan langsung dengan dokter spesialis yang ahlinya. Jadi ini sudah diteliti selama berpuluh-puluh tahun, Sobat Pramita. Jangan ikut tren zaman sekarang nih, zaman now. Oh, di sini bisa menyembuhkan dengan cara kretek-kretek. Nah, itu eh, mungkin ada kemungkinan berhasil, tetapi apabila eh, terjadi komplikasi atau seperti tadi dokter sampaikan itu bisa sangat fatal, sahabat Pramita, sangat berbahaya dan efek sampingnya ya tentu saja akan lebih buruk dari penyakit sahabat Pramita sebelumnya, osteoartritis. Nah, dokter, untuk terakhir nih dokter, saya ingin bertanya dok. Jadi apakah memang osteoartritis ini dok bisa menyebabkan disabilitas dokter? Ya, tentu saja. Jadi osteoartritis ini kan perkembangannya bertahap ya. Jadi misalnya dari tahap 1 naik ke tahap 2, dibiarkan naik tahap 3 dan naik tahap 4. Nah, pasien dengan tahap Oke. 4 ini biasanya datang sudah dengan kaki O, jalan Oh. aja 5-10 meter sudah sangat sulit, apalagi naik tangga. Jadi memang disabilitas bisa terjadi dan kadang-kadang bisa di kursi roda kalau tidak mau dilakukan penanganan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi Sobat Pramita sudah dengar tadi ya, dokter bilang kalau bisa menyebabkan disabilitas. Makanya, apabila sudah ada gangguan, sudah terdiagnosa osteoartritis, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan dan penanganan langsung di dokter spesialis. Karena terlambat penanganan itu yang seperti tadi dokter sampaikan menyebabkan disabilitas, perubahan bentuk kaki dan kemudian bisa ya pada akhirnya susah jalan dan tinggal menggunakan kursi roda. Nah, jadi sobat Pramita yang ingin meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik, disarankan sejak dini lakukan pemeriksaan rutin sobat Pramita. Pemeriksaan rutin, cek lab lengkap setiap setahun sekali bisa ya, untuk hasil yang normal bisa setiap setahun 2 tahun, atau kalau sudah ditemukan adanya gangguan-gangguan tubuh seperti contoh paling besar itu obesitas, sudah harus dilakukan perubahan lifestyle, perubahan pola hidup agar kita menghindari terjadinya efek-efek buruk dari penyakit-penyakit
seperti itu tadi osteoartritis atau beberapa juga penyakit-penyakit kronis yang lain ya. Jadi salah satu juga penyebabnya itu ya bisa dari penyakit diabetes dan lain sebagainya. Karena salah satu juga bentuk pola makan Sobat Pramita yang suka yang fast food, yang instan, yang kandungan gizinya kurang dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kurang olahraga ya dokter seperti itu. Baik, ini sudah banyak pertanyaan nih dokter. Saya lihat ini sudah antusias sahabat Pramita luar biasa. Namun sebelum kita masuk dalam Q&A dengan Dokter Andre, sebelumnya kita akan menyaksikan video informasi berikut ini. Hai sahabat Pramita, merayakan anniversary ke-38, Pramita memberikan kado istimewa kepada sahabat Pramita. Diskon 38% untuk berbagai paket medical check-up pilihan dan diskon 25% untuk semua jenis pemeriksaan di luar paket sesuai kebutuhan sahabat Pramita. Dapatkan pula harga spesial untuk pemeriksaan nutrigenetik yang merupakan pemeriksaan genetik untuk membantu tercapainya resolusi sehat melalui diet, olahraga, dan pencegahan resiko penyakit yang terpersonalisasi untuk sahabat Pramita. Lakukan registrasi mulai 15 September sampai dengan 8 Oktober 2025 untuk mendapatkan penawaran istimewa ini. Dan sahabat Pramita dapat melakukan pemeriksaan mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 29 November 2025. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700 atau kunjungi Pramita terdekat di kota sahabat Pramita. Pramita, terus berinovasi, sehatkan negeri. Baik, sahabat Pramita, kita masuk dalam sesi tanya jawab atau Q&A dengan Dokter Andre Lengkong. Kemudian ini sudah ada banyak ya pertanyaan dari sahabat Pramita dan ini sudah ada beberapa yang kami pilih. Yang pertama dokter ini dari akun Instagram @khalifa_firdani. Dokter, apakah OA pada lansia bisa disembuhkan secara total, dokter? Jika OA sudah parah, benarkah bisa terjadi deformitas sendi seperti kelainan bentuk dan posisi yang tidak normal? Lalu bagaimana dok cara penanganannya untuk deformitas sendi tersebut? Bisa langsung dijawab dokter, dipersilakan. Oke, baik. Jadi satu ya, OA itu tidak bisa sembuh. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah penyakit degeneratif, penuaan, semua orang akan mengalami penuaan dan ketika sudah terkena OA, itu kita hanya bisa untuk mengurangi, meningkatkan fungsinya, ya, mengurangi nyerinya dan meningkatkan fungsi dari pasien tersebut. Jadi, nah kalau OA sudah parah, apakah terjadi deformitas? Ya, jadi ketika OA itu kan ada 4 tahapan, ya, secara umum. Jadi pada tahap ketiga dan tahap keempat kerusakan lebih lanjut itu akan terjadi kebanyakan adalah kaki O. Jadi osteoartritis itu dia akan menyerang bagian lutut yang kompartemen medial, itu yang paling sering. Tapi yang sebelah dalam dan ada lutut itu dibagi dua. Jadi ada sebelah dalam, ada sebelah luar. Nah, kalau OA itu secara teori itu kebanyakan menyerang sebelah dalam. Jadi kakinya itu akan membentuk lengkungan seperti kaki O. Nah, untuk penanganannya kalau sudah terjadi deformitas tentu saja obat tidak cukup, penyuntikan tidak cukup, kadang-kadang butuh tindakan operasi ya untuk meluruskan kembali kaki, yaitu alignment dari tulang-tulang diluruskan kembali melalui operasi yaitu total knee replacement atau high tibia osteotomy ya, ataupun ada ganti sendi parsial. Baik, terima kasih dokter. Nah, jadi seperti itu ya Sobat Pramita, OA ini memang tidak bisa disembuhkan Sobat Pramita. Dan untuk pencegahannya juga tadi sudah dokter sampaikan bagaimana kita mengetahui pola hidup sehat yang dari muda, kemudian kita lakukan perubahan gaya hidup apabila memiliki berat badan, obesitas, kemudian yang mager-mager nih ya, yang malas gerak itu harus lebih melakukan aktivitas fisik dan paling bagus adalah melakukan angkat beban atau olahraga weightlifting atau di gym itu ya. Kemudian sebenarnya ya dokter mungkin kalau gym di rumah juga bisa ya dok, tidak harus pergi ke tempatnya. Di rumah kita bisa nih angkat-angkat galon atau kita bentuk modifikasi alat-alat yang bisa kita lakukan untuk
olahraga ya untuk kita melakukan angkat beban. Tetapi memang lebih bagus dibantu oleh instruktur, mungkin jangan ada gerakan yang salah dan malah akhirnya menyebabkan efek buruk yang tidak diinginkan. Nah, jadi seperti itu sahabat Pramita. Kemudian dokter masih ada lagi ini pertanyaan dari sahabat Pramita dari akun Instagram @nita.witanto. Nah, dokter, apakah pernah mengalami robekan ligamen di lutut di kemudian hari dapat terkena OA? Nah, jadi ini pasien yang mungkin pernah mengalami robekan ligamen di lutut, dok. Di kemudian hari apakah bisa terkena OA? Dan benarkah obesitas lebih beresiko terkena osteoartritis dibandingkan dengan yang kurus? Jadi yang gemuk lebih beresiko katanya dok dibandingkan dengan yang kurus. Namun orang kurus lebih sering terkena osteoporosis, dok. Mohon dijelaskan, dok. Oke, baik. Jadi robekan ligamen ya. Ya, jadi eh, Anda harus pahami dulu. Jadi kalau memang lutut ini kan ada yang menjaga kestabilitasan dari lutut. Jadi yang menjaga stabilitas dari lutut kita ketika kita berjalan, aktivitas, itu adalah ligamen di lutut kita. Nah, ada 4 ligamen besar di lutut itu. Ya, tapi yang paling sering cedera itu adalah ligamen yang istilahnya cukup populer yaitu ACL. Ya, jadi ada 2 ligamen utama ACL, PCL. Nah, ini yang biasanya mengalami cedera ketika sahabat berolahraga atau mengalami kecelakaan dan lain-lain seperti itu. Nah, ketika sudah cedera dan sudah terdiagnosis namun tidak mendapatkan penanganan yang baik, artinya hanya dibiarkan, itu potensi untuk terjadi osteoartritisnya memang tinggi. Karena stabilitas lutut itu berubah ketika terjadi ligamen itu pergesekan antara lutut, bantalannya itu lebih 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 keras ya, istilahnya lebih banyak gesekannya di situ dibanding dengan orang yang mempunyai ligamennya masih utuh. Nah, makanya itu beberapa dokter selalu menyarankan untuk rekonstruksi ligamen ketika terjadi cedera pada ligamen. Nah, kemudian benarkah obesitas itu lebih berisiko terkena osteoartritis? Ya, tentu saja. Karena dengan adanya beban mekanik yang berlebihan, beban tumpuan di lutut kita itu akan semakin bertambah ya. Jadi ketika beban kita semakin bertambah, tentunya umur tulang rawan di lutut kita itu akan semakin pendek. Jadi semakin ideal berat kita itu idealnya nanti osteoartritisnya itu akan semakin lama untuk timbul ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Nah, kemudian mengenai orang kurus lebih sering terkena osteoporosis, nah tentu itu tidak, ya itu tidak berhubungan antara kurus gemuk dengan osteoporosis, karena osteoporosis ini berbeda dengan osteoartritis ya. Eh, Teman-teman harus pahami kalau osteoporosis artinya pengeroposan tulang, kalau osteoartritis artinya sendi yang kena, jadi bukan tulang. Kalau osteoporosis ini bisa terkena pada siapa saja, mau kurus, mau gemuk, itu bisa kena ya, gitu. Baik dokter, terima kasih dokter ya. Jadi seperti itu sahabat Pramita ya. Jadi memang obesitas ini jadi merupakan faktor resiko juga yang eh, bisa menyebabkan osteoartritis ini, di mana berat badan kita sudah berlebihan. Jadi sahabat Pramita harus tahu dulu berat badan ideal sahabat Pramita itu di angka berapa. Seperti tadi sudah disampaikan oleh dokter, mungkin ada sahabat Pramita yang baru join ya. Jadi untuk berat badan ideal bisa diukur dari ya tinggi, misalnya tingginya 170 dikurangi dengan 100, kemudian dikurangi dengan 10%-nya. Nah, jadi mungkin bisa di angka 63 berat badan ideal sahabat Pramita. Jadi yang tinggi 170 dengan beratnya sudah 80-90 itu sudah dianggap ya berlebihan obesitas. Dilihat juga dari lingkar perut. Untuk sahabat Pramita yang laki-laki itu di bawah 90 ya idealnya. Jadi di atas lingkar perut 90 cm sudah dianggap berlebih. Kalau untuk perempuan, lingkar perut 80 cm ke atas itu sudah dianggap lingkar perut berlebih. Nah, ada juga pengukuran dari indeks massa tubuh sahabat Pramita atau BMI. Itu nanti ada pengukurannya, dilihat dari tinggi dan berat badan sahabat Pramita. Jadi ada yang normal, ada yang overweight, obesitas 1 dan obesitas 2. Ada juga yang underweight sahabat Pramita. Tapi tidak menutup kemungkinan ya sahabat Pramita bagi yang kurus nih. Bisa juga terkena penyakit-penyakit
tulang tadi seperti dokter katakan ya, osteoporosis itu tidak menutup kemungkinan bagi yang kurus ataupun yang gemuk. Baik, dokter, ini masih ada lagi dokter dari akun Instagram @Juniawan Sutrisma. Dokter izin bertanya, pasca melahirkan, telapak kaki dan jari-jari sering sakit ketika baru bangun tidur. Apakah itu pertanda osteoartritis, dokter? Dan untuk mengatasinya seperti apa, dok? Silakan, dokter. Ya, baik. Jadi memang kalau telapak kaki dan jari-jari ketika baru bangun tidur dan menginjak itu memang bukan ke arah osteoartritis gejalanya, ya. Itu lebih ke arah nanti coba sahabat Pramita baca mengenai plantar fasciitis. Nah, itu ada penyakit yang berbeda lagi, ya. Jadi memang ketika ibu hamil atau setelah melahirkan, memang itu ada resiko lebih tinggi untuk terjadinya plantar fasciitis, yaitu peradangan pada daerah telapak kaki, ya. Jadi di situ ada jaringan keras yang menyangga kaki kita, dan pada beberapa kasus ya, ibu hamil atau yang sudah melahirkan itu dapat terjadinya penyakit demikian. Jadi itu bukan tergolong sebagai suatu osteoartritis, tapi untuk lebih apa ya, lebih baik lagi, sebaiknya untuk segera diperiksakan ke dokter, ya. Ya, baik ya. Seperti itu, sahabat Pramita ya. Jadi memang namanya ada gangguan di tubuh kita, ada gejala penyakit seperti tadi merupakan salah satu juga gejala ada nyeri, kemudian kan tadi ada sakit tadi pagi hari. Ada juga yang mungkin yang disebut morning stiffness, dokter ya. Itu istilahnya ada yang pagi hari ketika bangun ada yang nyeri nyeri kaku. Nah, itu rutin segera periksakan ke dokter. Jangan dianggap remeh, sahabat Pramita. Karena kembali lagi gejala-gejala ringan yang kita sepelekan, seperti tadi judulnya, eh, penyakit sendi degeneratif yang sering disepelekan. Nah, itu ya, kata disepelekan ini yang paling sering kita terima juga ya dokter di tempat Ya. praktik, di mana pasien datang sudah berat, gejalanya sudah eh, parah. Nah, itu yang sering kali terjadi. Jadi, ketika sobat kami itu sudah ada sedikit saja gangguan di tubuh, segera lakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat atau melakukan konsultasi. Hindari terpengaruh dengan informasi-informasi yang hoaks ya, karena zaman sekarang ya dokter banyak dari informasi dari media sosial, dari grup-grup WhatsApp keluarga ya dokter. Oh, minum ini, minum herbal ini dan lain sebagainya bisa menyebabkan atau menghilangkan penyakit osteoartritis dan lain sebagainya. Jadi sobat Pramita harus lebih bijaksana lagi dalam menerima segala informasi yang beredar. Oke, next lagi ya dokter, masih ada pertanyaan ini dokter, mungkin dari sobat Pramita yang masih ingin bertanya, bisa dilakukan pertanyaan lagi ya, karena ini kita masih ada waktu untuk melakukan Q&A atau tanya jawab dengan dokter. Nah dokter, jadi memang kalau untuk penyakit ini pada wanita ya dokter, paling paling lebih berkemungkinan dibandingkan pria dokter. Itu bagaimana dok untuk penjelasannya dokter? Ya, karena memang dari wanita itu kan faktor obesitas lebih sering, ya, karena faktor hormonal, ya. Jadi ketika mencapai usia tertentu sudah menopause, itu faktor hormonal akan sangat berpengaruh, ya, di mana mulai akan terjadi osteoporosis dan juga di mana akan terjadi degradasi daripada kartilage lebih cepat, ya, tulang-tulang rawan yang ada di tubuh lebih cepat oleh karena ada kekurangan dari faktor hormonal. Makanya wanita predileksinya jauh lebih besar dibandingkan dengan penderita pria. Nah, baik, seperti itu ya, Sobat Pramita. Baik, dokter. Ini ada lagi yang bertanya dari akun Instagram @johan_wahyudi14. Dokter, tips apa saja langkah-langkah untuk mencegah terkena osteoartritis selain berolahraga? Apakah ada juga makanan yang harus dihindari, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, dokter silakan dijawab. Ya, jadi tips dari saya mungkin pertama kita kenali kemampuan tubuh kita sendiri, ya. Dalam berolahraga tentunya kita masing-masing orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang startnya sudah memang genetik ototnya bagus, ya. Ada yang memang baru penyesuaian, ya. Jadi
ketika Anda melakukan olahraga, olahragalah dalam batas yang sehat. Ya, artinya bukan mengejar performance. Beda kalau memang atlet harus mengejar performance. Kalau kita sebagai istilahnya weekend warrior, ya, jadi kita istilahnya olahragalah sesuai dengan kemampuan kita dan prioritas dengan penguatan otot-otot kita terutama ya, yaitu angkat beban. Kemudian apalagi tadi ya? Ah, Makanan katanya dok. makanan Ada ya makanan untuk yang perlu dihindari katanya iya. dokter. Jadi kalau makanan memang ini adalah suatu pola lifestyle kita ya. Jadi ini yang akan terakumulasi di masa depan ya. Bukan apa yang kita makan hari ini besok udah jadi penyakitnya. Jadi tidak seperti itu. Untuk makanan memang tidak ada panduan khusus ya untuk kita harus makan seperti apa. Tapi kita harus mengenali makanan-makanan apa saja yang menyehatkan untuk tubuh kita atau tidak. Nah, itu yang sebenarnya yang paling penting. Jadi itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kita harus kenali makanlah makanan yang netral ya. Kalau ayam ya ayam, ikan ya ikan, bukan ayam yang sudah diolah menjadi sesuatu. Nah, itu namanya processing food. Processing food itu Ya, akan banyak kandungan bahan-bahan kimia di mana kita sudah tidak tahu lagi mungkin isinya kalau dibaca banyak sekali ternyata bahan kimia yang kita makan itu bisa sampai 10 bahkan sampai 20 jenis bahan yang ada di dalam makanan itu. Nah, jadi kira-kira semakin simpel makanan itu diproses, itu semakin sehat. Jadi prinsip saya seperti itu. Ketika kita melihat makanan bentuknya masih terjaga bentuknya seperti itu, berarti itu makanannya cukup sehat ya. Dan termasuk juga zaman sekarang itu tentunya soft drink ya. Soft drink itu juga termasuk banyak yang eh, bahan-bahan kimia di dalamnya ya. Jadi ada beberapa teman-teman saya yang pekerjaannya di bidang campur-campur itu, dia sendiri juga tidak merekomendasikan kita untuk meminum-minum soft drink yang rasanya sudah menyerupai yang menyerupai buah, padahal sebenarnya bukan ya. Jadi saran saya kita hindari makanan yang processing food, kita mengenali isi makanan itu apa. Ketika kita akan makan sesuatu, kita cari tahu dulu, oh ini bahannya apa, dan ketika kita akan minum minuman juga, nah itu kita perlu tahu juga agar menghindari pemanis buatan yang berlebihan lah, kira-kira seperti itu. baik dokter. Terima kasih dokter. Dokter, ini ada lagi pertanyaan dari akun Instagram @kintanlangit. Dokter, sakit sendi seperti apa yang mengharuskan kita kontrol ke dokter nih dok? Ya, jadi untuk sakit sendi yang harus Anda kontrol ke dokter yaitu ketika aktivitas Anda sudah sangat terbatas. Jadi kalau misalnya sakit yang cuma tarikan ringan ya, misalnya tarikan otot itu kan biasanya itu dalam beberapa hari akan hilang sendiri. Jadi ketika dia sudah nyeri hebat, sudah tidak bisa beraktivitas, sudah lebih dari 2-3 hari ya, kemudian ada bengkak, terasa panas. Nah, itu sebaiknya segera kontrolkan ke dokter. Jangan menunggu untuk nyerinya tambah parah lagi sehingga penanganan sudah jadi lebih sulit baru akan dikonsulkan. Baik dokter. Dokter, ini masih ada lagi nih dok. Jadi Sobat Pramita ini antusias sekali ya bertanya ya. Hmm. Dari akun Instagram @gungwn. Dokter, apa yang perlu dilakukan kalau osteoartritisnya sudah grade 3 dokter? Ya. Ya, jadi grade 3, osteoartritis grade 3 ini sudah termasuk ke moderate severe ya. Untuk severe itu grade 4. Nah, grade 3 ini kadang-kadang memang sudah sangat sulit dikontrol nyerinya. Nah, jadi ada beberapa terapi modalitas yang bisa kita anjurkan untuk grade 3 ini. Jadi biasanya kita akan mulai lagi dari pengobatan ya, obat-obat anti nyeri, anti inflamasi, kemudian kita suggest ke pasiennya untuk melakukan latihan kuat muscle ya, itu bisa di rumah, dilakukan sendiri dengan strengthening otot paha depan ya, atau kalau bisa ada waktu bisa ke fisioterapi atau ke dokter rehab medik. Nah, ketika dua hal ini sudah dicoba dan ternyata masih nyeri, nah itu maka kita akan merekomendasikan untuk penanganan di atasnya lagi. Nah, penanganannya di atasnya lagi itu ada pilihan berupa injeksi, ya, bisa dilakukan penyuntikan, itu yang ada banyak sekarang, itu dipromosikan berupa asam hyaluronat, ya, ada PRP, ya ini yang memang yang sudah ada evidence level 1, ya. Jadi sudah terapi-terapi yang sudah diakui di negara manapun, ya, itu sudah dilakukan, bisa dilakukan penyuntikan dulu ya atau kalau bisa eh,
ada juga yang terapi stem cell yang ke belakang ini sudah makin berkembang ya, tapi memang masih membutuhkan evidence lanjut ya. Nah, tapi kalau sudah disertai dengan grade 3 ini, ketika injeksi dan lain-lain juga sudah tidak mempan dan sudah ada deformitas, artinya kaki sudah mulai terbentuk kaki O, kaki X. Memang grade 3 adalah indikasi operasi ya. Cuma cuma biasanya pasien masih menunda-nunda operasi ya kita bisa lakukan step by step. Nah, tapi memang kalau secara umum grade 3 adalah penanganan pilihannya adalah operasi. Nah, operasi ada 3 pilihan tadi yang saya sebutkan, bisa ganti lutut total, ganti lutut parsial, ataupun eh, tindakan high tibial osteotomy ya. Jadi koreksi alignment dari tungkai bawah. Seperti itu. Baik dokter. Dokter ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu dan mungkin bisa dijawab dengan singkat dokter. Oke. Pertanyaan terakhir dari akun Instagram @vidro_hutapea. Dokter, bagaimana untuk mengatasi lutut saat ditekuk tuh bunyi dokter? Oke. Nah, itu lutut bunyi yang disampaikan tadi, jadi banyak faktor. Jadi memang kalau memang lututnya bunyi itu kita tidak bisa mengatasi bunyinya. Tapi selama dia tidak sakit, Anda tidak perlu khawatir sebenarnya dengan lutut bunyi. Jadi hanya perlu penguatan saja otot-otot paha depannya sehingga dia tidak akan mengalami osteoartritis lebih lanjut. Jadi tidak perlu khawatir dengan lutut bunyi. Baik, Ya. seperti itu ya Sobat Pramita. Nah, jadi dari tanya jawab tadi sudah ada gambaran ya bagi kita yang mungkin ada gejala-gejala seperti yang sudah disebutkan, ada bunyi-bunyi pada lutut, ada nyeri-nyeri bangun pagi dan lain sebagainya. Bisa segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, nah jadi kita ini sudah masuk pada sesi terakhir ya dokter. Nanti akan ada pengumuman bagi 3 sahabat Pramita yang terpilih yang nantinya akan mendapatkan voucher pemeriksaan. Lumayan nih sahabat Pramita, bisa digunakan untuk melakukan tes kesehatan, cek lab namanya ya. Jadi bisa digunakan di seluruh cabang laboratorium klinik Pramita dimanapun sahabat Pramita berada. Namun sebelumnya kita akan masuk pada video informasi berikut ini. Pramita selalu banyak promonya. Ulang tahun kita rayakan bersama. Ayo datang bersama keluarga ke Pramita di seluruh Indonesia. Pilih paket diskon besar. Daftar sekarang jangan gusar. 38% diskonnya. 38 tahun layani. Anniversary Pramita. Anniversary Pramita. Ayo sehat bersama. Baik sahabat Pramita, ini merupakan saat yang ditunggu-tunggu ya bagi sahabat Pramita yang nantinya terpilih. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang dipilih dari Pramita, tetapi mungkin belum sempat dijawab ya oleh dokter tadi karena saking bertumpuknya pertanyaan dan mungkin ada yang sudah mengikuti dari awal dan sudah dibacakan, dan bagi yang belum silakan untuk melakukan konsultasi ke laboratorium atau ke fasilitas kesehatan dimanapun sahabat Pramita berada. Dan saat ini kami sudah memiliki 3 nama yang terpilih dari sahabat Pramita yang memiliki pertanyaan yang sangat menarik, yang bisa mendapatkan hadiah berupa voucher pemeriksaan senilai 250.000 bagi 3 orang masing-masing, 3 orang yang terpilih, dan bisa dilakukan pemeriksaan di seluruh cabang laboratorium klinik Pramita dimanapun sahabat Pramita berada. Baik, yang pertama dari akun Instagram @amruamina, selamat. Dan yang kedua dari akun Instagram @juniawansutrisma, banyak selamat.
dan yang ketiga dari akun Instagram @onlyone_. Banyak selamat bagi 3 sahabat Pramita yang terpilih, namun mungkin belum sempat dibacakan pertanyaannya. Jadi untuk sahabat Pramita yang terpilih, jangan lupa untuk tidak mengunci akun Instagramnya. Nantinya akan ada DM dari Pramita di akun Instagram. Jadi nanti dicek ya sahabat Pramita yang sudah terpilih tadi. Baik dokter, kita sudah masuk pada penghujung acara nih dokter ya. Jadi menarik sekali tadi pembahasan kita Sobat Pramita mengenai osteoartritis ini dan bisa menjadi pedoman ya untuk kita dan keluarga sekalian. Dokter Andre mungkin bisa ada sedikit kesimpulan atau pesan-pesan nih dok untuk Sobat Pramita yang menyaksikan. Iya, Persilakan jadi dokter. ya sahabat Pramita jadi perlu tahu bahwa osteoartritis tidak bisa disembuhkan. Jadi jagalah pola hidup yang sehat, olahraga yang tepat, ya. Kita harus tahu apa yang kita makan, ya. Jangan isi sembarang makanan ke tubuh kita, ya. Dan agar supaya kualitas fungsi kita makin terjaga sampai usia yang tua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi seperti kata dokter tadi ya, agar kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik ya, karena semakin bertambahnya usia, organ-organ dalam tubuh kita mulai menurun ya, nih dokter fungsinya. Jadi sebaiknya memang sedari muda, sejak ini kita kenali sahabat Pramita, ada gejala penyakit apa, ada faktor resiko apa yang bisa memberatkan kita untuk bisa terkena penyakit-penyakit seperti ya, contohnya osteoartritis atau penyakit kronis yang lain, misalnya seperti diabetes atau penyakit hipertensi atau penyakit asam urat dan kolesterol. Seperti tadi sudah disampaikan oleh dokter, salah satunya juga dari makanan Sobat Pramita. Kita harus memilih dan memilah apa saja yang bisa untuk kita konsumsi, yang bisa menyehatkan dan yang tidak ya. Jadi misalnya tadi seperti sudah disampaikan dokter, ada makanan saji, makanan instan, produk olahan atau processing food. Nah, jadi itu sebaiknya dihindari karena semakin hari semakin banyak itu yang jadi tabungan nih dokter ya di tubuh kita. Yang kita tabung-tabung pada akhirnya meningkatkan kadar-kadar dari pemeriksaan itu, contohnya kolesterol, gula, asam urat yang nantinya jadi seperti bom waktu Sobat Pramita. Makanya disebut silent killer. Jadi seperti pembunuh diam-diam Sobat Pramita. Makanya pentingnya kita melakukan pemeriksaan atau medical check up rutin. Seperti tadi ya sudah ada informasi untuk memanfaatkan promo. Jadi dalam rangka hari ulang tahun Pramita ke-38 ada diskon besar-besaran sahabat Pramita. Jangan lupa untuk manfaatkan promonya dengan melakukan registrasi hingga tanggal 8 Oktober ini. Dan sahabat Pramita bisa melakukan pemeriksaan hingga akhir bulan November tahun ini. Nantinya ada diskon besar-besaran yang bisa sahabat Pramita manfaatkan. Jadi sebagai investasi juga, sebagai investasi kesehatan agar aset kehidupan kita jangka panjang ini lebih optimal dan lebih prima ya sahabat Pramita. Baik, Dokter Andre, terima kasih banyak ya dokter untuk ilmunya dokter, yang pastinya akan menjadi manfaat ya untuk saya, untuk kita sekalian, untuk sahabat Pramita. Dan jangan lupa sampaikan juga ke keluarga, kerabat, sahabat yang mungkin masih mendapatkan informasi yang salah terkait penyakit osteoartritis. Dan terima kasih juga untuk sahabat Pramita yang telah berpartisipasi, yang sudah menyaksikan dari awal IG Live kita pada siang hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam keadaan tubuh yang optimal dan prima. Sampai jumpa sahabat Pramita dalam Healthy Talk kita selanjutnya, dan semoga kesehatan selalu menyertai sahabat Pramita dan keluarga dimanapun berada. Salam sehat, terima kasih, sampai jumpa.